Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih bisa melanjutkan explore kembali ya teman-teman ya. Betul. Setelah kejadian beberapa malam ini, kita itu diperlihatkan ya, dimana ada segerombolan khususnya manusia ini sedang melakukan sebuah ritual yang saya kira itu sesat ya, karena saya rasa dari ucapan yang dikeluarkan, dari gerakan-gerakan itu sangat menyesatkan teman-teman. Terus hingga tadi malam saya bertemu dengan pemimpinnya yang biasa disebut Mbah Jutuk. Informasi Mbah Jutu itu nama singkatan alias Juru Tuhan. Juru Tuhan. Ajak. Ya. Sampai akhirnya saya bisa berdialog dengannya, terus menjelaskan siapa sebenarnya Gondo Mayit itu, sampai menjelaskan kenikmatan-kenikmatan dalam menjalani kepercayaan dengan Gondo Mayit itu teman-teman. Karena berprinsip tidak ada yang haram, semuanya halal. Yang haram hanyalah satu, yaitu membunuh. Sampai saya dipertemukan juga dengan salah satu malaikatnya, malaikat Maswari ya. Dia menunjukkan sebuah keajaibannya, yaitu bisa melepaskan baju tanpa menyentuh. Itu Bisa mas? Iya, itu dikatakan seperti apa, wahyu dari Tuhan. Wahyu mas, istrinya mas Danang. Itu adalah keajaiban dari Tuhan. Nah, ya. Wahyu istrinya mas Danang. Itu teman-teman, melepaskan baju. Dengan kejadian melepaskan baju, mereka berharap besar bahwasanya kita itu percaya. Terkadang pemain debus saja kadang lebih hebat daripada si malaikat siapa itu, Mas Wari. Itu sangat lucu teman-teman ya. Sampai emosi ya. Iya. Saking Marah-marah. Saya bingung menghadapi Mas Danang lah. Saya juga kepancing teman-teman. Karena apa? Aneh banget lah, yang ngeyel buat orangnya. Habis marah, kasih rokok marah. Dan informasi lagi yang lebih parahnya ini, di sini ada seperti permainan uang teman-teman. Karena apa? Siapapun yang bisa membawa orang itu harus membayar 1 juta. 800.000 untuk Tuhannya katanya, 200.000 untuk yang membawa. Contoh, Diki bawa saya bayar Diki 1 juta, Diki dikasih 200.000, 800.000 buat setor Tuhannya. Tuhan masih butuh duit ternyata itu. Kayak apa? Kayak itu loh, mau daftar sekolah itu. Banjir duit. Ada cashbacknya juga ya masuk. Ada cashbacknya juga. Lah, informasi semakin banyak membawa orang-orang, penghasilannya itu bisa miliaran. Kan luar Beli biasa. pesawat ya mas ya, helikopter, bisa beli helikopter ya. Itu bisa miliaran karena apa? Membawa ini dapat 200, bawa ini 200. Jadi selalu mendapatkan bonus-bonus dan poin-poinnya. Ini kayak MLM ini ya. Mungkin saya enggak ya, Diki yang ngikutin ini. Tit. Baik teman-teman ya, jadi malam hari ini daripada kita berurusan dengan manusia si Mbah Jutu itu, nggak ada habisnya kalau berkata-kata. Intinya menyangkal terus apa yang kita ucapkan. Jadi saya bertujuan, saya mau mencari tahu siapa sebenarnya yang biasa disebut dengan Tuhan Gondo Mayit. Ismo Gondo Mayit itu siapa? Mungkin ya dari lokasi tempat ritual mereka kita bisa menarik atau mediumisasi makhluk-makhluk yang ada di sekitar, dengan tujuan kita untuk menanyakan siapa dan tujuannya apa di balik ini semua. Mungkin itu ada yang mau nambahin, monggo. Tepung Tuhan dulu mas.
Ya tuannya punya WA apa Pak? Ini sibuk. Ini boyor. Gimana urusannya sudah selesai? Mari sama Mas Tuan. Alhamdulillah. Tipes kok urusan. Itu kan minum itu kan sembuh kan? Langsung cespleng ini. Baik teman-teman, ya saya tegaskan lagi, silahkan monggo yang menonton video ini usahakan beribadah terlebih dahulu, jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita di dunia. Dan informasi sedikit tentang Prabu Healthy dan air salsabil masih dalam proses pengiriman, ada juga yang sudah sampai. Seperti yang saya ceritakan kemarin, aturan minumnya itu seperti itu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Yang belum menyimak bisa langsung gabung di Telegram konsultasi Prabu Healthy. Kalau yang nggak tahu linknya bisa WA ke nomor yang ada di label, itu WA saya pribadi. Download Telegram dulu Mas ya, yang belum punya. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih juga testimoni yang telah dikirimkan. Nah, matur suwun, ditunggu testimoni berikutnya. Nanti akan diupload Mas di tab komunitas ayah. Ya monggo, yang kalau mau yang mau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Siap-siap kok. Nyala ke. Saya fokus. Ini buang. Fokus lah. Tuan sudah fokus ya udah beti. Aku rumah tuh. Ada yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ada keperluan apa? Sampai saya diundang ke tempat ini. Ya itu ditanya kok. Mas, saya ini sedang mau bertanya padamu. Sebenarnya kau benar makhluk sini? Benar. Saya adalah penghuni tempat ini. Saya sedang bersantai. Akan tetapi manusia ini menarik saya. Ada kepentingan apa? Kami mau bertanya kepadamu. Dengan namanya siapa? Draksaka. Draksaka Mas. Assalamualaikum. Salam. lagi tidur ya. Benar. Apa kepentingannya? Jika memang ada kepentingan yang sangat penting, Saya ingin berbicara saja dengan ngobrol-ngobrol. apa yang ingin dibicarakan jika tidak ada yang penting? Saya akan menanyakan Apa sih mas? masalah. Buku kan berarti. Ingin menanyakan sesuatu padamu. Siapa itu yang datang? Biarkan saja makhluk sekitar sini. Bahaya betul. Bahaya itu kalau terkena manusia ya. Tidak. Itu siapa itu? Seperti ini. Siapa? Dracula. Draksaka. Bodoh sekali manusia ini. Semut-semut. Saya kan baru datang ke lokasi ini. Kemarin itu saya melihat sebuah ritual kesembahan
itu menyebut nama Tuhan Gondomayit, Tuhan Gondomayit, Tuhan Gondomayit. Mayit. Apakah kau sebagai makhluk sini itu tahu siapa sebenarnya Tuhan Gondomayit itu? Ya tentunya saya mengetahui Gondomayit. Siapa itu? Dia adalah pendatang ke tempat ini. Apa kau ingin menyembahnya? Ya, saya kan belum percaya benernya, nggak mungkin saya langsung menyembahnya. Makanya kan saya cari-cari tahu dulu loh. Apa yang ingin kau cari tahu dari Tuhan Gondomayit? Siapa sebenarnya dia itu? Dia adalah pendatang makhluk yang sangat hebat. Dan dia mengumpulkan pengikutnya di tempat ini. Untuk apa? Untuk apanya saya tidak tahu. Yang jelas, setelah dia datang di tempat ini, saya mengetahui semuanya. Dia mengumpulkan banyak pengikut. Akan tetapi, di tempat ini sangat susah untuk mendapatkan pengikut. Di tempat lain, pengikutnya sangat banyak. Berarti dia itu kesini itu baru. Benar, dia pendatang. Dan Kesini itu baru. benar, dia pendatang. Dan hanya baru beberapa tahun. Siapa yang kesempak dong? Apakah sudah pernah bertemu dengannya? Saya sudah bertemu. Makhluknya seperti apa? Dia sangat kuat, sangat hebat. Baik. Tentunya dia sangat baik. Apa yang kau tahu dari kebaikannya? Semenjak kedatangannya di sini, saya mendapatkan banyak makanan. Karena dari pengikut-pengikut dia, ya lumayan lah. Saya ikut kesawaban. Merasakan. Benar. Maksudnya makanannya sesajen apa gimana? Siapapun itu, dia itu Gondomayit, Tuhan Gondomayit. Itu adalah sebutannya saja. Oh, sebutan. Benar. Karena dia bisa membangkitkan mayat, bisa menghidupkan kembali, maka disebut Gondomayit. Kalau nama aslinya sampean tahu? Saya tidak mengetahuinya. Saya tidak mengetahui lebih dalam dari Gondomayit. Terus apakah Gondomayit dengan lingkungan-lingkungan di sini memang baik? Baik, sangat-sangat baik. Dia mengayomi dari makhluk-makhluk di sini. Khususnya bangsamu? Benar. Saya tidak mempermasalahkan dia untuk mencari pengikut yang sangat banyak di tempat ini. Karena kami pun merasakan apa yang dia berikan. Seperti ini. Draksa. Draksaka. Draksaka. Saya rasa ajaran yang dia sebarkan itu menyesatkan. Apakah kau tidak merasakan? Menyesatkan. Bagaimana saya tidak memperdulikan itu. Yang terpenting dia berperilaku baik di sini dan menguntungkan di tempat ini. Itu saja sudah cukup. Kau hanya mengetahui hal-hal itu saja. Benar. Di luar itu kamu tidak tahu. Saya tidak mengetahui lebih dalam karena saya tidak peduli. Apakah kau kenal dengan para pengikutnya yang memang ada di sana? Bentar. Ada satu teman saya yang mengikut menjadi sesuruh di sana, pesuruh. Benar. Siapa namanya? Itu saya, Pak? warga asli sini. Benar, warga asli sini. Dia itu biasanya cuma lontang-lantung. Pengangguran. Benar. Dan dia menjadi pesuruh di sana. Oh, juga mempekerjakan makhluk-makhluk sini. Benar. Jadi tujuannya memang datang datangnya secara baik-baik ya. Baik, di sini sangat baik. Dan terkenal baik banget malah.
Siapa itu namanya? Bentar, saya tak ingat-ingat dulu. Oh, sama temen aja lupa. Siapa ya? Takut. Bentar. Ki Wangsa Cembuk ya. Ya, Ki Wangsa Cembuk. Ki Wangsa Cembuk. Dia menjadi pesuruh di sana. Cembuk. Udah lama dia. Ya semenjak dia datang ke sini dan mencari pesuruh, dia mengajukan diri karena dia daripada dia cuma lontang-lantung. Sekarang ada di mana dia itu? Ya pastinya ada di sana. Apa kau ingin menanyakan sesuatu padanya? Akan saya panggil kakak saya. Bisa. Bisa, saya mengenalnya. Ya silakan kalau memang bisa. Ah, baiklah. Saya membutuhkan satu raga. Ini aja ini. Mohon maaf teman-teman, ini kameranya sedikit kayak ada gelombang-gelombangnya, nggak tahu ini mungkin karena Ki Wangsa Cembuk. Kemarilah. Ada yang ingin bertanya kepada dirimu. Tenang. Assalamualaikum, Ki Wangsa Cembuk. Ki Wangsa, ini ada manusia yang ingin bertanya kepada dirimu. Kayaknya manusia-manusia ini ingin menjadi pengikut Bunda Maya. Ya. Baik, silakan. Kalau begitu, saya serahkan manusia ini padamu. Saya mau lanjut tidur lagi. Tidur baik. Sudah cukup. Ya, makasih banyak. Baik. ya, Trakul. Sok. Apa tadi? Assalamualaikum, Ki Wangsa Cembuk. Salam. Kenapa ya karena melepas awak Ki? Itu bukan ya. Itu kenapa itu? Sakit. Ya saya tahu sakit maksudnya. Pada jagungnya Pak. Sudah yang salaman. Ini lagi. No. Ya, kirain udah lagi mau ngomong. Coba ditanya Pak. Ki Wangsa Cembuk, ini tadi saya bertemu dengan Raksa ya. Raksaka. Ini kan saya kan lagi mencari Bunda Mayit, katanya lagi membuka Pendaftaran untuk agama baru. Iya. Pengikut baru. Saya ini mau bertanya-tanya. Ki Wangsa Cembuk tahu nggak? Ya jelas tahu. Informasinya. Tuan Kono Mayit. Iya. Ya tentunya tahu. Tapi masih buka kan sekarang? Ya masih. Masih Semuanya ini. semuanya. Iya. Untung Sudah. besar enggak? Apa? Untung besar apa enggak? Ya, Besar enggak? jelas. Ini syarat-syaratnya apa aja sih? Mudah sekali. Asal mau mengikuti dan yakin. Pastinya Tuhan Kono Mayit memberikan segala-galanya. Oh, Udah yuk. Segala-galanya. segala-galanya. Kau minta apa? Mobil. Dikasih. Us. Kendaraan. Iya betul itu. Dikasih. Kau minta apa? Motor trail. Ya. Kendaraan. Kendaraan. Jangankan kendaraan. Hewan pun dikasih. Masuk surga. Jaminan. Masuk surga. Masuk neraka? Tidak. Ya apa-apa kan dikasih katanya. Membunuh. Itu tidak boleh. Haram lu. Mengawini. Mencuri. Boleh. Mengawini anak tetangga. Boleh. Semuanya yang enak-enak itu boleh. Kalau misalnya memukul sesama
apa namanya umat boleh nggak umatnya Gunung Mayit itu pukul-pukulan gitu? Boleh. Ya jika salah langsung dipukul. Kalau jika benar, Jika nggak benar ada apa-apa. Kan katanya apa-apa boleh. semuanya boleh yang enak-enak. Ya kan mukul orang kan enak itu. Kok bisa Iya. tekan sebelah sini? Sini sini. Iya. Berarti kalau saya mukul Tuhannya boleh nggak? Ini pibe ini. Ya tidak boleh. Apa boleh? Nggak apa-apa boleh. Iya saya kan masih ragu-ragu ini sebenarnya Gunung Mayit ini siapa? Terus katanya sakti, bisa mengabulkan permintaan. Ya, saya tanya-tanya katanya ini wangsa Cembluk. cembuk mana? Dewangsa Cembuk. Wangsa cembuk. Saya sudah mengikuti Sudah lama. Tuhan Gunung Mayit sudah lama. Waktu saya pinggang saya masih lurus. Sekarang membengkok seperti ini karena saya bekerja untuk Tuhan Gunung Mayit. Tapi nggak dilurusin nih sama Tuhan Gunung Mayit. Inilah bentuk perjuangan untuk mendapatkan kenikmatan dari Tuhan Gunung Mayit. Kok bodoh sekali. Sudah. Segala sesuatu kalau ingin mendapatkan yang enak harus ada perjuangan. Wah ini sudah mendapatkan kenikmatan apa saja nih di wangsa cembuk nih. Banyak sekali Ya, jenggotku ya, dulu pendek, ya. sekarang tambah panjang. Semakin tua. Ini karena pemberian Tuhan Gunung Mayit. Saya juga bisa nih. Lebih sakti mana saya dengan Tuhan Gunung Mayit. Kau melakukan Tuhan Gunung Mayit. Ya, Kenapa kau mau mengikuti Tuhan Gunung Mayit? Kalau kau merasa sakti, kau merasa hebat. ini kan saktinya sakti bohongan. Ya kalau misalnya lebih sakti Tuhan Gunung Mayit kan ya ini mau ikut niatnya. Bagiku, saya belum pernah melihat makhluk satupun yang melebihi kehebatan Tuhan Gunung Mayit. Saya mau makan apapun. Jika bekerja, sudah istirahat, langsung dikasih. Minta apa, langsung dikasih. Walaupun Ada. saya pesuruh, Nggak ada sembayangnya apa-apa, nggak ada. hanya menyebutkan Tuhan Gunung Mayit, Tuhan Gunung Mayit. Mengingat saja gitu. Iya, asal mengingat saja, mendapatkan kenikmatan. Saya juga kemarin kan diajakin sama teman saya ini yang kemarin ikut sembayang ini. Sugeng namanya ini. Dia sudah daftar itu. Tangan kiri sama. Kau yang menekan terbalik. Sugeng ya. Darmin. Teknik. Tukang. Ya. Kemarin saya juga sudah bertemu dengan nabinya. Ya. Kemarin saya juga sudah bertemu dengan nabinya. Ya. Dari manusia namanya Jutu. Mbah Jutu. Kau melihat di mana? Ketemu kemarin. Tapi dia meminta uang pada saya karena dia nggak punya uang. Ya. Katanya minta uang itu harus 1 juta. Nah, maka dari itu saya sekarang berinisiatif lah, saya jalan lain lah yang nggak bayar. Mungkin bisa lewat. Oh, bisa sekali, bisa sekali. Nggak bayar kan? Yang penting masuk. Mengikuti Tuhan Gunung Mayit. Nanti jika kalian masuk, akan menikmati bersama. Surganya menanti kita semua. Udah pernah lihat surganya belum? Wah, dikasih gambaran kecil. Saya melihat, wah, Sama Tuhan yang lain surganya mewah mana? ini Tuhan Gunung Mayit. Banyak, apa namanya, yang menyala-menyala. Lampu. Bukan, Dirimu pernah bertemu langsung tidak dengan Tuhan Gunung Mayit atau hanya bertemu dengan itunya pengurus-pengurusnya? tangan kanannya Tuhan Ada? yang mengantarkan ini gambaran surga. Makanya saya semakin giat untuk bekerja untuk Tuhan Gunung Baru Mayit. ada malaikatnya. Ya namanya Tuhan yang mempunyai bawahan-bawahan tangan kanannya. Seperti kau selayaknya pemimpin, kau mau bekerja sendiri? Tidak kan? Iya, iya. Sebenarnya pekerjaannya sampean siapa? Nganterin yang dibutuhkan tangan kanan Tuhan Gunung Mayit. Oh, tahu aja ini kamu anak buah tangan kanannya. Pesuruh, Oh, Pembantunya lupa jadi. bukan pembantu. Saya pesuruh.
Pesuruh Dik, kadam. Apa itu kata? Membantu. Iya. Pesuruh. Ya wis. Sudah ya saya sebutkan. Ki Wangsa Cembuk itu pesuruh Tuhan. Wajib. Salah apa sih? Kasih kisi-kisi. Yo, saya bisa. Jika tutup pinggang saya. Oh. Jika patah bagaimana? Saya tidak bisa bekerja. Omong bertanggung Disembuhkan jawab. lagi sama Tonggo Domai, katanya bisa. Mayat aja hidup lagi. Lagi apa itu? Apalagi pinggang yang bengkok. Ya terserah kehendak Tuhan Gunung Mayit. Saya pesuruh meminta yang muluk-muluk. Tidak boleh. Syaratnya apa ini syaratnya? Syaratnya niat. 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 Tuhan Gunung Mayit. Enggak ada yang diucapkan apa-apa gitu untuk masuk agamanya? Asli. Masuk surga. Apa-apa halal. Apa-apa halal. halal. Semua halal. Begini nih, aku tuh nggak, otak saya tuh nggak bisa nerima semua halal itu loh. Coba sekarang bayangin, Apa yang kau tanyakan? kan jenengan punya anak, misalnya cewek perempuan nih. Iya. Nah, kalau semuanya halal, saya ini kawinin anaknya boleh nggak? Ya boleh. Boleh anaknya jenengan gitu. Yang berbau nikmat. Boleh. Nah, jenengan apa nggak ada perasaan apa namanya kecewa, sakit hati atau apa nggak ada itu? Terjadi bagaimana? Ya anaknya dikawinin ini loh. Ini misalnya berlima nih anaknya dikawinin berlima. Wah, sudah dibesarkan, tidak dimanfaatkan. Untuk apa? Lah, Gitu. kau udah mempunyai anak. Mau punya anak. Lah, untuk membesarkan, kau harus berjuang Ya, untuk menghidupi anakmu. tapi jangan mantap juga ngomongnya. Ya namanya sudah tua, ngomongnya. Ya, wajar. Nah, udah besar nih. Dia punya anak nih, anak udah besar. Sudah besar, Ya, tidak dimanfaatkan. Untuk apa kau membuat anak? Kau bodoh sekali. Lah, dari Tuhan Gunung Mayit itu mengingatkan akan menikmati apapun. Itu sangat bagus. Paham? Paham. Ya. Apalagi Tapi kalau mayat asli kuat itu. tidak diragukan lagi. Terkenal nggak? Sangat terkenal. sakti. Alah. Tapi masalah di- sakti. Tapi di sini saya lihat pengikutnya nggak terlalu banyak maksudnya. Nah, Minoritas gitu loh. itu yang saya tanyakan. Tuhan Gunung Mayit di sini masih baru. Namanya di tempat baru. Harus mengetahui seluk-beluknya terlebih dahulu. Di daerah sana ada Kebetulan ketemu saya. Saya tidak pikir panjang, langsung mengikut. Gondomayit. Gunung Mayit. Gondomayit. Bahkan saya diberikan segumpal benda yang sangat berharga. Saya simpan. Apa itu? Tidak boleh nanti. Dia kalian pengen tahu minta. toh. Loh, katanya ya Iya, berbau biar nikmat masuk. boleh. Tadi kenapa disimpan? Katanya berbau Buat nikmat. tabungan. Ya kalau saya curi boleh nggak? Itu menyakitkan saya, tidak boleh. Lah katanya halal gimana ya? Boleh mbok nyuri. Menyakitkan Tangga. jenengan tapi kan menyenangkan kita ya. Iya. Halal. Halal. Jadi saya bingung. Saya mau masuk apa enggak ini? Punya barang aja dicuri nggak boleh. Kata apa-apanya boleh semua. Halal labelnya. Itu sudah menjadi hak saya. Loh kalau hak nggak boleh dicuri. Mukulin orang halal boleh? Boleh. Menyenangkan kan? Itu kan bohongan. Maksudnya apa? Itu kan bohong. Coba boleh Boleh, enggak? boleh. Emang hindar. Sama makhluk yang tua harus sopan. Katanya sopan itu nggak nikmat. Ini kan kita lagi mencontohkan. Bener enggak? Kamu dipukul marah enggak? Wah, aja, Pok. bego. Coba boleh? Coba tuh. Sebelum Alah. Nikmat Mas Robo, nikmat. nikmat banget. Oh nikmat. Nikmat enggak? Ya, boleh berarti. Oh, lagi ya? oh boleh. Makasih. Ini saya sedikit percaya tapi masih kurang coba, Mbak. Lagi, Pak. Iya. Hei, ada kenikmatan lur. Ayo, marah-marah, Dek. Mukulin kamu lo ini lo.
nikmat. Nikmat banget. Ya boleh. Puas itu loh. Ya boleh. Ayo. Aduh. Oh, jangan pakai angin loh. Tembus kok. Tapi rasanya Bang Marcel gak itu kan? Sakit. Kan nikmat. Nikmat. Sangat nikmat. Kayak dek kejunya loh. Ya boleh. Boleh. Tapi Boleh sisan kok. Tapi kasihan lagi ini kalau biji ya. Iya kok. tapi saya yang tidak nikmat. Bagaimana ini? Berarti nggak boleh. Ya nggak boleh. Gimana? Udah halal. Saya yang nggak boleh. Berarti yang selama ini bodoh siapa? Siapa? Yang bodoh saya Pak, kamu. Ya kamu. Nah, katanya boleh. Yang penting nikmat halal. Tapi kan saya tidak nikmat. Nah, adanya peraturan kan biar sama-sama nikmat. Ayo, yuk. Tapi seperti ini. Nanya. Kamu di sana sebagai Pembantu. Kok tekankan? pesuruh. Ah, jangan, Bah. Nggak mau, Bah. Nggak mau. Sini bang. Kan nggak nikmat itu. Saya yang nikmat. Oh, kamu yang enggak. Coba Kembali yang masuk. Mas. Oh, dari tadi duduk. Tidak bertanya. Dan tidak ingin masuk ke ruang kuno mayit. wah ya kalau udah boleh, kalau boleh sih ya ingin. Nah, nanti ini ada berapa manusia? Ciro lupa mak. 6. Nanti jika didatarkan yang pertama, itu akan mendapatkan tempat yang indah. Surganya. Banyak surga. Tahu surga apa itu? Apa enggak? Tadi Surga cuma itu apa? gambaran ngomong. Banyak sekali. Seperti kamar-kamar. Kamu dibayar berapa? Saya dikasih benda yang berharga. Mana bendanya? Saya curi. Enggak, ini benda apa lu? Coba gimana? Oh cuma dikasih itu. Ya menurutmu baca? Menjamin makan, menjamin semuanya. Keselamatan saya, Tapi kau tahu apa enggak? umur saya. Ya. Apakah kau tahu atau tidak? Gunung Mayit pernah jahat sama para jajarannya. Nah, Oh, kalau pernah ngapain diikutin? ya karena yang mengikuti itu ingkar. Ingkar. Iya, Ini kan halal, nggak dosa katanya. tidak mau mengikuti. Diapain saja? Langsung dihajar habis-habisan sama tangan kanannya Tuhan Gunung Mayit. Tapi dia pernah ikut Dia senior saya. senior. Iya, Di mana sekarang dia itu? buat apa? Mati kah? Udah mati kah? Belum. Ya, saya kan mau memeluk sebuah kepercayaan kan harus bertanya kepada dirimu yang katanya indah-indah. Saya harus juga bertanya yang Yang buruk-buruk. ada jika kau menemui dia akan menjelek-jelekan Tuhan Gunung Mayit. Yang enggak santri ya. Karena dia itu bodoh, tidak seperti saya. Tinggal mengikuti, masuk surga, umur dijamin. Seperti itu. Diajar Yang itu. namanya ingin mempercayai sebuah kepercayaan kan harus tahu sumber yang baik dan sumber yang buruk. Biar nanti saya padukan, ternyata banyak baiknya daripada Kau buruk. salah. Kalau mau memilih sesuatu, itu harus yang enak, dan enak. Dan akhirnya enak masuk surga. Kenapa kau harus memilih menimbang-nimbang yang salah? Saya kemarin pernah dibilang seperti Tidak ada rumusnya di Tuhan Gunung Mayit. Loh, saya dibilang sama makhluk seperti ini. Hati-hati, terkadang yang enak itu jebakan. Nah, saya jadi bertanya itu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Banyak. Tak, Tuhan Gunung Mayit tidak ada rumus seperti itu. Hati-hati, yang indah-indah terkadang itu membahayakan. Coba, saya harus mempercayai mana? Sedangkan kata-kata itu sudah saya dapatkan dari dulu. Dari dulu. Saya contohkan ya, yang indah-indah ternyata membahayakan. Apa? Ngambil punya orang, nyolong. Ngeri. Indah kan, habis itu dijual. Bisa punya uang. Tapi membahayakannya kalau dipukulin bagaimana?
Terus ada lagi, terkadang yang cantik-cantik justru tidak baik. Kata siapa? Ya, Sudah diberikan wujud cantik. Itu ya baik. terkadang saya bilang Kang, terkadang yang indah-indah itu Biasanya ciptaan. seperti kalian ngeyel seperti ini. Seperti Lutraksa. Lutraksa itu yang saya ceritakan. Dia ingkar. Bahkan sudah ditulis di kitab masuk neraka. Kita apa-apa. Kitab Tuhan Kuno Majid. Ada Sudah kitabnya, dicatat. Sudah. Itu dia langsung diusir. Namanya siapa? Lutraksa. Sekarang di mana dia? Kamu apa? Ya enggak, maunya gimana? Saya pengen Itu tahu. apa Saya ditulis loh? melihat di ujung sebelah sana. Dia selalu kebingungan. Dia tidak tahu arah hidupnya mau seperti apa. Banyak tentang semua, langsung gendek ini. Cembuk. Bangsa cembuk. Oh, sembuk. Namanya bagus ya. Kayak wujudnya. Biasa dipanggil cembuk. Juga di Oh, alat coba sembuk. yang tidak bisa dilihat. Kakek cembuk. Siapa yang namain sembuk itu? Dulunya. Turunan saya. Oh, keturunannya yang ngasih nama. Berarti kamu kan masuk agama ini kan karena dikasih benda yang berharga kan? Iya. Ya, Lutraksa di mana? Terakhir saya melihat di ujung sebelah sana. Sudah, Saya melintas di sebelahnya. Ya, susah gitu. susah. Ngeyel. Tapi tidak dibunuh sama Tuhanmu. Tidak. Tapi dijamin masuk neraka sudah ditulis di kitabnya. Berarti ada buku catatannya ya? Ada. Lutraksa masuk neraka. Lutraksa masuk neraka. Yang nyabut nyawanya ada. Bangsa cembuk masuk surga. Itu yang nyabutnya siapa ada nyabut? Ya ada tangan kanan malaikat. Oh, ada malaikat-malaikatnya. Banyak sekali. Jajaran malaikatnya. Wah, Bisa menurunkan hujan apa enggak tidak malaikatnya? ya bisa. Coba sekarang hujan, bilang. Saya bukan malaikat, saya di bangsa cembuk. Bodoh sekali. Mengapa kau berurusan dengan manusia ini? Dia adalah manusia laknat. Dia sudah ditulis di kitab untuk masuk neraka. Dia ingin masuk, Tuanku. Masuk apa kata? Dia itu manusia laknat. Oh, ini Dia sudah malaikatnya ya? ditulis Saya ini udah di ketemu. kitabnya untuk masuk neraka. Kemarin lah. Tidak usah berurusan dengan manusia-manusia ini. Tidak ke tanah. Lebih baik pulang. Kira-kira di sini mau datangin hujan loh. Bajingan. Kalau malaikat, Kau berusaha mengasuh berikut. malaikat Mas Wari ya namanya. Malaikat, sebelum kamu melepas baju saya lepas dulu. Kalau lihat bentuk anak saya, Ingat saja, jika kau masih berurusan dengan Kongomai, kau akan menerima akibatnya. Nerakalah jaminannya. neraka ngopi omong-omongan. Ini malaikat tukang laundry loh. Mas Wari ini tukang laundry ya. Ambilin baju ya. Gue tapi punya ilmu gitu menguntungkan itu loh. Tadi dengar sendiri bahwasanya katanya ada manusia yang pernah ingkar. Kita juga bisa gali informasinya. Siapa tadi namanya? Lutraksa. Jamuk. Ya Lutraksa. Ada komunikasi si Lutraksa. Kita bongkar semua apa yang telah terjadi pada ya. Celah ini celah. Di sini kita sudah dikawin oleh malaikat siapa itu tadi? Mas Wari itu. Mas. Asbat itu kan. Ayo mau ada terakhir kan? Assalamualaikum. Salam. Ada apa ini? Saya dari timur ini menuju ke sini informasi. Saya lagi mencari makhluk. Siapa yang kau cari? Bukan saya, bukan saya. Nama makhluknya di Lutraksa. Siapa tadi? Lutraksa. Lutraksa. Iya. Apa kau pernah bertemu dengannya? Saya melihatnya. Di mana? Sono, Di mana? situ. Depan situ. Isi sepanjang ini tembok ini sana. Benar. Pohon bambu. Oh, pembantu. Dia ngumpet di sana. Dia bersembunyi di sana. Dan berkediaman di situ. Wujudnya seperti apa?
hitam, merah celananya. Oh. Berarti kau ini kenal dekat. Saya mengenalnya, tidak dekat, cuma mengenal. Tapi bener itu loh Drasa yang dulunya pernah itu ngikut Gondol mayit. gondol mayit. Benar mungkin, Benar tapi mungkin. ya. Ya, terima kasih ya. Maaf ya sudah mengganggu ya. Siapa namanya? Maafkan saya. Silakan kembali. Semangat, semangat, semangat. Namanya siapa aja? Tahu nggak wujudnya kayak apa? Ini. Ya mas. Kayak lagi unjang-unjang dia, coba unjang apa? Di tembok ini loh. Yang kakinya undang mau depan gitu sekalian. Berarti ini nyusuri tembok ini sampai ketemu pohon bambu itu ya. Bisa ngeregemeng gue apa? Gue ngeregemeng gue bang. Oh, astagfirullah. Gue. Sangat disayangkan sekali ya lokasinya, banyak sekali suara katak, mungkin nanti kalau suaranya kurang jelas ya mohon dimaafkan teman-teman. Gue masih ngeregemeng. Ini. Masih ngeregemeng gue. Ini bertanya padamu. Ada yang lain? Enggak. Silakan jika ingin berkomunikasi dengan kami. Ini salah satu raga teman saya. Patra rokok. Kami tidak ingin menyakitimu. Urusan apa saya dengan kalian? Allah. Saya mau bertanya. Gak usah takut ini. Dia takut kok. Jelasin kok. Jangan. Duduk. Tetap sah. Habis bu. Sini. Kasihan itu. Lepas saya lepas. Apa bu? Banget sih malah. Enggak, saya enggak itu. Saya mau bertanya nih. Kenapa harus kepada saya kalian bertanya? Tadi saya ini bertemu dengan sahabatmu. Cembuk. Saya tidak punya sahabat. Teman. Tidak punya. Kita senasib denganmu. Saya tidak punya sahabat. Saya senasib denganmu. Saya dibuang dari Gondol Mayit. Saya sakit hati. Gondol Mayit. Gondol Mayit ya. Betul. Kalian dibuang. Sakit hati saya. Kita tidak senasib. Kalau kalian dibuang, saya berkhianat, berbeda. Saya berkhianat. Dia dibuang. Ini juga berkhianat. Jadi seperti ini ceritanya. Setelah saya tahu Gondol Mayit itu tidak baik, saya rasa saya nggak Ditipu pantas. berapa hari, berapa bulan, Saya ini berapa baru- tahun? Ini baru berapa hari. Cuma ini sakit hati banget. Bagaimana dengan saya yang ditipu bertahun-tahun? Ya makanya dari sini saya itu sedang mencari para pengikut-pengikutnya yang pernah berurusan dengan si Gondol Mayit itu, yang merasa disakiti. Kita Hanya satu, saya saja. dan saya Dan tadi- kedua, jika kau benar-benar merasa ditipu. Saya ditipu. Marah. Saya juga ditipu itu sama nabi-nabinya itu. Namanya Dutu. Uang saya tinggal 1.000. Ini. Saya tidak rugi materi, tapi saya rugi waktu, rugi kepercayaan, dan saya rugi pengabdian. Yang sejatinya pengabdian itu butuh tenaga dan pikiran. Tapi saya Asal kau tahu siapa namamu. Darmin. Ingat apa yang akan saya ceritakan, men. Jadi,
saat pertama Tuhan yang kalian pernah sebut Tuhan itu datang ke tempat ini, si Kondo mayit itu, saya adalah pengikut pertama. Waduh. Kalau ingin dengar, buka telinga, bukan duduk. Nah, benar itu. Berpindah jika tidak ingin ada serangga. Saya ingin bercerita penting. Asal kalian tahu sejarah dari Kondo mayit, saya adalah pengikut pertama di daerah ini. Khususnya dari kenabian yang kau sebut Mbah Jutu itu. Saya pengikut pertama. Saat Kondo mayit menancapkan bendera, saya yang pertama mengibarkan. Karena apa? Saya adalah makhluk yang buruk. Saya ingin bertobat atas kesalahan saya. Saya ingin bertobat atas kesalahan saya. Dan setiap agama yang saya datangi tidak menerima tobatku. Mereka katakan saya ini adalah makhluk yang sangat kotor dan tidak bisa diampuni lagi. Tapi saya bertemu dengan Kondo mayit. Saya belum sempat mengatakan apa kejahatanku. Dia sudah mengatakan kau diampuni. Maka dari itu saya percaya atas ketuhanannya. Dan kemudian setelah itu, Kondo mayit mengajarkan kebaikan yang sangat luar biasa. Khususnya kepada saya. Kemudian saya menyebarkan agama itu. Apa salahnya menyebarkan kebaikan? Ya, benar. Saya sebarkan dari golongan jin dan golongan manusia. Saya juga membantu Mbah Jutu dari golongan manusia itu. Saya bekerja dari belakang, mati-matian. Saya memerangi banyak makhluk yang membenci Kondo mayit pada saat itu. Saya menjadi tameng pada saat dia hampir diserang banyak makhluk. Ya, saya tahu dia lebih kuat dariku, tapi saya lebih rela berkorban hidupnya. Kemudian sampai saatnya pengikut sudah mulai banyak. Saya melihat beberapa kejanggalan, khususnya pada manusia. Karena yang saya lihat tidak ada lagi aturan di situ. Aturan yang dulu dia ceritakan dan terapkan kepada saya ternyata tidak berlaku kepada manusia. Kenapa demikian? Saya pun bertanya-tanya. Apakah derajat manusia dan jin itu berbeda? Sehingga aturan yang berlaku pun berbeda. Saya sempat mempertanyakan itu. Akan tetapi karena keyakinanku, saya buang semua pertanyaan itu. Saya yakin ada hikmah di balik ini. Berarti di sini kau sudah mengetahui seluk-beluknya secara lengkap. Saya kenal dekat, bahkan di tempat ini saya yang pertama menemuinya. Anda pendatang ya? Iya, dia pendatang. Dia berkelana. Dia tidak memiliki tempat yang pasti. Atau dia memiliki tempat, tapi dia tidak bersinggah pada tempat itu saja. Dia berpindah-pindah. Nah, setelah itu, saya tahu bahwasanya Tuhan Kondo mayit itu memang benar-benar agung. Kenapa saya katakan demikian? Bagaimana? Karena selain dari tempat ini, ada tempat lain yang menyembah Tuhan Kondo mayit itu. Jauh nggak masih di sini? Untuk jarak kalian jauh, tapi bagi kami dekat. Iya, saya tahu itu. Tahu bagimu. Penyuruhnya banyak. Banyak, bahkan lebih banyak jika kau lihat saat ini. Lebih banyak. Akan tetapi, cara penyembahannya berbeda. Di setiap titik-titiknya. Ada 3 titik penyembahan Kondo mayit. Salah satunya yang dipimpin oleh Mbah Jutu itu. Dan parahnya lagi, saya mendengar langsung percakapan antara Mbah Jutu dengan Kondo mayit pada saat itu. Pada saat itu saya mendengar percakapannya. Pada saat penyembahan, Kondo mayit hadir di situ, di tengah-tengah para pengikutnya. Dan dia membisik kepada Mbah Jutu. Kau pasrahkan semua kekuatanmu kepadaku.
akan saya berikan semua yang kau mau. Dengan satu catatan, kau harus bisa menghasilkan satu simbol. Simbol apa itu? Simbolnya seperti ini. Gambarkan coba. Ini keras. Pakai batu ini bisa nggak? Iya. Dia bentuknya seperti segitiga, akan tetapi berpangkal lengkung. Seperti ini. Oh iya. Seperti anak panah. Seperti anak panah. Ini saya gambarkan melengkung karena medianya yang kurang mendukung, jadinya gambarnya aneh. Seperti mata anak panah, benar. Benar sekali. Ini bukan sembarang simbol. Saya tidak tahu ini simbol apa. Tetapi simbol ini hanya bisa didapat ketika Mbah Cuto bisa mengumpulkan banyak manusia untuk melakukan kejahatan. Contohnya Seperti menghalalkan segala macam bentuk pelanggaran. pelanggaran itu kan yang dimaksud pelanggaran yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Saya pertama kali mengenal Mbah Kondo Mayit itu. Tuhan Kondo Mayit itu, dia mengajarkan kebaikan. Setelah dia menemui banyak sekali pengikut, dia merubah kebaikan itu. Kan itu anjing. Iya, memang. Saya mulai memberontak pada situ. Kenapa harus melawan ini? Kalau Dia sampai yang tidak pertama menyebutkan ya. apapun. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Seraya ada makhluk yang menyembahnya, dia membisikkan. Kau dapatkan simbol ini. Lalu Mbah Cuto bertanya, bagaimana saya mendapatkannya? Ya itu. Kau kirim mereka lakukan semua bentuk kemaksiatan. Judi, mencuri, minum, wanita. Dan kau bisa mendapatkan simbol ini khususnya dengan satu cara. Apa itu? Yaitu membuat para pengikut-pengikutmu itu Mbah Cuto untuk melakukan hubungan badan antara anak dan ibu, anak dan cucu, atau hubungan sedarah. Ini seperti itu. Yang nantinya akan menghasilkan suatu simbol yang berbentuk mata anak panah dengan pangkal setengah lingkaran. Ingat, itu secara khususnya, secara umumnya, Kondo Mayit ini ingin membuat semua pengikutnya menjadi makhluk yang selalu menjalankan kemaksiatan. Itu secara umumnya. Secara khususnya dia ingin mendapatkan simbol ini dari bentuk hubungan badan antara anak dan ibu atau ibu dengan kakek yang menjadi saudara. Sebentar. Dan itu jumlahnya tidak ditentukan. Selama kau belum mendapatkan simbol ini, Akan terus menerus. lakukan terus. Berarti untuk simbol ini itu memakan waktu yang lama ya. Sebentar saya tanya kepadamu. Kau tadi bilang bahwasanya pengikutnya di sana itu banyak. Apakah Mbah Cuto ini salah satu atau Mbah Cuto ini juga memimpin di daerah sana-sana? Tidak, dia hanya memimpin di tempat ini dan dipasrahi untuk mencari simbol ini. Oh, Dan di tempat lain ada dua. Yang kau sebut itu nabi. Cuto itu. Sebutan kalian bukan keras nabi. nah, dia yang mengaku sendiri. Ya, ada dua nabi lain selain dia. Dan mereka dipasrahi simbol yang sama. Mereka dipasrahi satu persatu. Berarti ada 3 ya. 3. Yang intinya Kondo Mayit ini inginkan adalah 3 simbol ini dari masing-masing nabinya. Sedangkan yang dilakukan itu berbeda-beda. Jika Mbah Cuto ini disuruh untuk membuat kemaksiatan dengan mengawini anaknya atau saudaranya, Sudahlah ya. di tempat lain berbeda lagi. Di tempat lain berbeda lagi. Mereka akan melakukan kemaksiatan itu sampai mereka mendapatkan simbol itu. Berarti dari ketiga itu berbeda-beda bentuk maksiatnya ya.
berbeda-beda tapi munculnya simbol yang sama. Oh, iya. Jadi ini seperti Nah, penta telegram. parahnya lagi, mereka melakukan ini tidak sekarang, tapi nanti. Dia yang sekarang lakukan adalah mengumpulkan massa sebanyak mungkin. Karena jika agamanya dipercaya banyak massa, maka agama itu akan mudah sekali berkembang dan mudah sekali untuk dipercayai. Sekarang kau lihat, banyak sekali makhluk menyembah kondo mayit. Kau melihat pun sudah percaya. Kenapa? Banyak orang yang percaya. Iya. Nah, setelah mereka sudah banyak percaya, maka semakin kuat ikatannya. Baru dia menjerumuskan ke arah ini. Bangsat atau tidak? Iya, bangsat banget itu. Kemarin saya ini yang menjadikan saya ragu ini. Mbah Dutu ini kan saya soalnya ngeyel. Saya ngeyel. Ini kemarin Mbah Dutu mau manggil salah satu malaikatnya katanya. Namanya Mas Wari itu. Dulu saya yang disebut malaikat. Wah. Jika kau menyebutnya malaikat, saya dulu adalah malaikatnya. Saya dibawa persis dari jajaran kondo mayit itu. Iya. Wah, ini yang pertama. Masa memberikan suatu keajaiban hanya mau melepaskan baju. Saya bisa lebih dari itu. Ketika dulu saya mengikuti dia, saya diberikan sebuah benda. Dan benda itu membawa sebuah tuah atau kekuatan yang saya gunakan untuk meyakinkan makhluk-makhluk yang belum yakin. Saya dimodalkan itu agar saya bisa dipercaya banyak makhluk. Oh, saya tidak langsung bagi jenengan seperti sales. Tahu sales? Makram. Jadi kalau orang berjualan ini menawarkan gitu, agen. Saya tidak menawarkan, saya meyakinkan. Ya sama aja lah gitu. Menawarkan itu, saya memaksa dia yakin dengan kekuatan yang kondo mayit punya. Berarti kesimpulannya di sini Nggak ada malaikat kan, adanya jin sebagai golonganmu kan. Ya, kau hadapi ini adalah mata. Ya jin sebagai golonganmu kan. Ya, kau hadapi ini adalah mantan malaikat dari kondo mayit. Dan saya ini apa? Jin. Dari golongan aswad. Benar sekali. Ya dari kulitmu saja udah kelihatan. Ya, kau menggolongkanku dengan warna kulit saja. Kau jika menggolongkanku dengan sifat saya adalah jin yang baik. Mas Gusti apa ya? Lantas apa lagi? Apa kau masih ingin menyembah dia? Saya ingin menghancurkan dia. Nah, tapi saya tidak bisa membantu kalian. Saya hanya ingin. Saya sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Bahkan yang dulu saya punya sudah diambil lagi sama dia. Iya, tapi kan saya tidak membutuhkan. Bangsat atau tidak? Bangsat. Bang, oh. Itu sangat apa sih saya ini gimana, Mas? Gunung Melihat ini sudah sangat meresahkan sekali. Mantan malaikat ini, Mas. Pintarnya dia tidak langsung mengutarakan semua keburukan yang ingin dia lakukan. Seolah-olah dia memberikan jalan yang benar. Kemudian di ujungnya baru dia mulai melencengkan dan sampai akhirnya di titik tujuan akhirnya adalah ini. Saya katakan demikian. Saya mendengar langsung percakapan antara kondo mayit dengan nabinya itu yang kau sebut dengan Mbah Dutu. Mbah Dutu pernah menceritakan pada saya, katanya Mbah Dutu itu ketika mendapatkan wahyu, ngomongnya ya, mendapatkan wahyu ini Mbah Dutu ini mau mengobati saudaranya, dia sudah mengeluarkan biaya banyak, tetapi Mbah Dutu itu tidak menemui kesembuhan untuk saudaranya. Akhirnya Mbah Dutu masuk ke hutan di bawah pohon besar, terus mendengar suara, "Hei kamu, kesini, dengarkan, saudaramu akan sembuh, pulanglah." Sebenarnya aku tidak perlu menceritakan dari mana Mbah Dutu mendapatkan kenalan kondo mayit itu. Saya sudah tahu. Saya yang menemani kondo mayit pada saat itu untuk membujuk Mbah Dutu itu. Dia ingin mencari nabi dari golongan manusia.
Dia mengincar manusia yang membutuhkan pertolongan pada saat itu. Berarti ini adalah wahyu palsu. Bagi Cutu itu asli. Bagi saya tahu. Dulu ya asli kali ya. Enggak, gini. Untuk cincin. Sini fungsi duduk. Saya harap kalian tidak menyodorkan cincin itu di depan muka saya. iya sorry maaf. Tumbah. Ini kan tadi berbicara Mbah Jutu kan ada, berarti kan ada temannya, kan totalnya 3. Iya. Nah terus apakah jenengan tahu nggak lokasi yang kedua itu? Kan saya sudah bilang itu jauh. Saya bingung jika menjelaskannya kepadamu. Apa kau ingin ke sana? Ya tentunya ingin ke sana. Nah, ini dari kata jutu aja itu katanya kata pemberian dari seperti itu ya. Kalian kalau ke sana ingin apa? Mencari informasi lah tentunya. Sama ini sama ini. Gini, di sana bentuk penyembahannya akan berbeda. Jika kau pernah menyembah di tempat itu, jauh berbeda. Jika mereka berkumpul dan meneriakkan nama Gondo Mayit, di sana tidak. Di sana lebih terselubung, lebih rapi. Saya katakan Jutu itu bodoh. Karena apa? Cara dia meyakinkan pengikutnya itu seperti orang idiot. Bener. Iya bener. Salah itu. Akan tetapi mau tidak mau Gondo Mayit sudah berpegang tangan kepada dia. Dia tidak bisa menggantikan nabi lain. Karena jika diganti maka kenabiannya itu akan tercoreng. Dan kemudian ketuhanan Gondo Mayit akan berubah. Saya tanyakan satu pertanyaan saja, tolong dijawab dengan sejujurnya ya. Apakah kau tahu satu saja kelemahan dari Gondo Mayit? Saya yang diberi kekuatan, saya tidak lebih hebat dari dia. Saya tidak tahu kelemahannya. Maka dari itu saya hanya bisa berkhianat dan pergi. Sampai akhirnya saya mendengar kabar nama saya dicatat di kitab, katanya saya akan masuk neraka. Neraka apa? Neraka atau api unggun, saya tanya. Api unggun, korek api mungkin. Itu pawon. Oh bekas bu. Ya. Tungku. Iya tungku pawon itu tungku. Saya tidak tahu kelemahannya. Tapi ya, mungkin jenengan ini masih ragu dengan saya. Apa? Kau masih menyimpan banyak rahasia. Saya baru mengenalmu, saya harus menceritakan semuanya. Ya memang saya tidak rugi menceritakan semuanya. Tapi nama saya akan semakin berbahaya jika sampai ternyata kalian adalah bagian dari Gondo Mayit itu. Yang menyamar seolah-olah kalian adalah pengkhianat. Nah, kan sudah dijelasin tadi sama Oh, masa Mas Danang dan kita kok. Masa kamu nggak percaya? Saya uang 3.000 ini gara-gara Jutu ini minta uang 1 juta. Terus kau minta uang kepadaku. Enggak. Jika kau memang benar-benar ingin menghentikan mereka, itu tidak mudah. Jika kau menghentikan Jutu, kau masih punya 2 yang harus kau hentikan. Apakah kau mau masuk dalam bagian kami dalam mengerjakan untuk menghentikan mereka? Betul. Soalnya saya perlu informasi yang lebih. Apalagi kamu sudah lama di sana, tentunya kau tahu seluk-beluknya dan arah apapun dari mereka. Kalau seluk-beluk masalah Jutu saya tahu. Kalau masalah yang lain saya tidak terlalu dalam, hanya sekedar tahu dan mendengar. Saya pernah ke sana dan menemui nabi yang satunya lagi. Nah, itu kan penting bagi saya. Oh, itu penting. Iya, sedikit demi sedikit semuanya itu penting. Bisa, itu bisa. Ya udah, jika kamu masih ragu, pikirkan lagi saja. Tetapi kenapa saya bertolakan dengan apa yang kalian punya itu? Nah, Apa? Cincin. karena kamu belum masuk ke bagian dari kami. Ya, cobain, pegang, nggak usah takut. Pegang saja. Ini Ini bentuk kalian menyerang saya. enggak. Ini bukan apa-apa, bukan benda apa-apa, ini hanya asal saja. Itu cincin. Iya, nggak ada apa-apanya. Nah. Kalau kamu mau, tinggal 3. Kalau kamu mau,
bisa diburu. Untuk apa saya menggunakannya? Rasain dulu sensasinya coba. Ini bukan apa-apa, coba pegang saja. Apa? Terlihat menakutkan saja. Terus mau sampai kapan seperti itu terus? Diam. Ya, bersembunyi, Tidak. takut. Saya menunggu kalian. Ayo, Nah, sekarang Mana? kita hancurkan. ya jangan gegabah seperti itu. Kita harus atur Punya strategi rencana. bagus mungkin. Baiknya seperti ini. Santai. Kita nanti malam Kenapa harus malam? kita perlu istirahat. Madang kita atur strategi. Bagaimana kita bisa mengalahkan dia? Ini saya akan menggali informasi lebih dalam darimu. Saya mohon kau memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Jika itu untuk kehancuran Kondomai, saya akan berikan apa yang saya tahu, bahkan yang tidak saya tahu akan saya cari tahu. Baiklah. Masuk. Akan saya kasih Kapan hadiah. ketemu? Di mana? Ya kau harus tahu bapak punya ini kok apa Kapan? ikatan apa? Sini. Aku akan berikan tanda padamu. Jangan bilang sakit. Aku akan berikan tanda padamu. Mohon maaf. Bisa datang kapanpun. Saya siap hadir kapanpun. Masuk. Selangkah kau panggil, saya suruh keluar, saya keluar. Baiklah. Ludruk. Saya. Baik, seperti saja. Kita atur waktunya. Nanti malam. Di tempat apa? Kau yang menentukan, saya akan hadir. Iya, nanti saya Baik. panggil. Ah, Dulu saja. Baik, saudara. Saya. Ludraksa. Marcel. Dia nggak penting tahu namamu. Kita butuh Tuhan. Tapi jangan dibodohi oleh Tuhan. Nah, Karena Tuhan itu maha pintar dan mengasihi, bukan membodohi. Tuhan itu yang menuntun, Nah, bukan yang dituntun. baiklah. Saya mau tidur lagi. Mohon maaf ya. jangan takut seperti itu ya. Ini saya sudah tahu ternyata tidak apa-apa. Nah, nyaman bukan? Nyaman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Silakan kau keluar. Oh, Dari tempat. iya. Saya pamit. Alhamdulillah teman-teman, kita sedikit menemui pencerahan ya mas. Ya, semua saya lebih bimbingan sekarang ini. Piyang-piyangan pada jadi kurang fokus ya teman-teman. Mohon maaf sekali ya. Tapi saya menyimak obrolan dari Hilu Baksa. Lebih jelasnya nanti lihat di rekaman aja. Ya, luar biasa ternyata jam terbang dari si Gondomai bukanlah makhluk yang sembarangan ya. Ini mempunyai sebuah misi yang besar yang kita belum tahu apa di balik ini semua teman-teman. Dia Tapi pendatang tapi pergerakannya cepat gitu loh mas, sat-satnya itu loh. Tapi alhamdulillah secara perlahan udah mulai terbuka. Iya. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Biarkan kami beristirahat terlebih dahulu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, dan salam Allah.